Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Gedung dan Monumen Gempa 2009 dibiarkan terbengkalai. Lubuk Jambu, objek wisata alternatif yang ramai dikunjungi warga. Gara-gara lupa mencabut kunci sepeda motor yang tergantung di stang, sepeda motor raib dibawa kabur pencuri. Hal itu terjadi di kawasan Bukit Putus, Kecamatan Lubuk Begalung, Padang, Rabu, tanggal 20 September lalu. Untungnya, ada kamera pengintai yang merekam aksi pencurian tersebut. Pada rekaman tersebut, terlihat seorang pelaku yang datang mendekati sepeda motor yang kuncinya tertinggal di stang tersebut. Tidak butuh waktu lama, sepeda motor berhasil dibawa kabur. Padahal korban hanya berjarak 5 meter dari sepeda motornya. Berdasarkan hasil rekaman kamera pengintai dan laporan korban, sejumlah anggota tim Klewang Satreskrim Polresta Padang akhirnya berhasil mengidentifikasi pelaku. Tim Klewang kemudian bergerak cepat meringkus pelaku yang bernama Sony dan berusia 30 tahun di daerah Tarandam, Kecamatan Padang Timur, Selasa malam. Saat hendak ditangkap, pelaku mencoba kabur sehingga ditembak petugas di bagian kakinya. Parkir di depan mobil. Kebetulan kuncinya tergantung di situ, Pak. Alhamdulillah, Pak, berkat usaha tim Klewang itu, Pak, ya. Jadi kita mendapat informasi ada TKT atau kejadian curanmor, itu roda 2 jenis motor Vario. Setelah kita selidikin, kita melihat dari ada rekaman CCTV namun kurang jelas. Kita perdalam lagi informasi lapangan sehingga kita dapat mengidentifikasi sebagai pelaku. Dan untuk tim langsung bergerak di lapangan mencari keberadaan pelaku, sehingganya tim berhasil mengamankan pelaku pada saatnya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Seluruh partai politik yang ada di pesisir selatan mengajukan pengganti bakal calon legislatif yang tidak memenuhi syarat atau TMS ke KPU Pesisir Selatan. Sebelumnya, KPU Pesisir Selatan menyurati pengurus parpol untuk mengajukan pengganti bacaleknya yang TMS karena profesinya sebagai wali nagari, perangkat nagari, dan bamus. Hal itu berdasarkan tanggapan dan masukan dari masyarakat dan Bawaslu Pesisir Selatan. Dari tanggapan masyarakat dan Bawaslu Pesel, terdapat 17 orang yang berprofesi sebagai wali nagari, perangkat nagari, dan bamus nagari. Setelah dilakukan verifikasi ulang oleh KPU, dari 17 orang tadi, terdapat 9 bacalek yang dinyatakan TMS karena tidak menyertakan surat pengunduran dirinya pada saat pendaftaran. 9 orang bacalek tersebut berasal dari 7 partai politik. Berdasarkan peraturan KPU nomor 10 tahun 2023, bacalek yang berprofesi sebagai ASN, TNI, Polri, wali nagari, perangkat nagari, dan anggota bamus nagari harus mengajukan surat pengunduran diri. Jika parpol tidak mengajukan penggantinya atau tidak segera memberikan surat keputusan pemberhentian bacalek tersebut hingga tanggal 3 Oktober, maka bacalek tersebut akan dinyatakan TMS. KPU melakukan verifikasi itu berdasarkan dokumen yang diajukan di Silon. Pencermatan DCT itu 24 September sampai 3 Oktober. Jika di masa pencermatan DCT, bacalek yang berprofesi sebagai ASN, TNI, Polri, bamus, perangkat nagari, dan wali nagari itu tidak menyampaikan SK pemberhentian, maka yang bersangkutan kita nyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak kita masukkan dalam
DCT. Seperti itu. Dalam pengajuan pengganti bacalek yang TMS ini, Bawaslu Pesisir Selatan juga ikut melakukan pengawasan ketat agar caleg-caleg yang diusulkan sebagai pengganti dari parpol sesuai dengan regulasi dan tidak melanggar aturan. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Di Padang Pariaman, masih ada objek wisata yang bebas dikunjungi oleh warga tanpa membayar sepeser pun, yakni pemandian Lubuk Jambu yang berada di Kanagarian Siku, Jawa Tengah. Selain bisa menikmati keindahan alam, wisatawan juga bisa mandi di sungai yang airnya sangat alami. Ini menjadi tujuan wisata baru bagi masyarakat Pariaman maupun Padang Pariaman. Bahkan perantau menyempatkan diri mandi-mandi di tempat ini. Untuk mencapai Lubuk Jambu, hanya butuh waktu 30 menit dari pusat kota Pariaman. Lubuk Jambu selalu ramai dikunjungi warga. Aliran Sungai Batang Nareh menyajikan pemandangan alami dengan air yang sangat bersih. Selain mudah dijangkau, juga sangat cocok bagi liburan keluarga. Bagi yang hobi tantangan, dengan merogoh kocek 10.000 saja, sudah bisa berenang di aliran sungai memakai ban dalam mobil. Sepanjang 3 km sambil menikmati sensasi sungai yang masih asri ini. Namun wisata jenis ini tak bisa bebas begitu saja. Pengunjung harus ikut dalam rombongan dan dipandu pemuda setempat. Alhamdulillah sejuk, nyaman dan airnya tetap terganti dan tempat pemandian ini gratis. Tempatnya alami, asri, gratis, nyaman untuk anak-anak karena ada tempatnya tuh, ya, ada yang dalam, ada pula yang dangkal. Konon ceritanya, aliran sungai Batang Nareh ini kerap dijadikan tempat berobat bagi warga di Pariaman, serta tempat untuk menutaskan ilmu silat bagi pendekar. Tak hanya itu, pemuda Pariaman yang hendak merantau dianjurkan untuk mandi di Lubuk Jambu ini. Secara histori lama, Batang Nareh ini adalah tempat berobat bagi orang dulunya. Jadi dulu konon cerita lamanya ketika ada yang sakit, mereka mandi namanya di Hulu Air. Namun kini suasana Lubuk Jambu tak lagi seram seperti dulu. Tempat yang dianggap keramat justru dijadikan objek wisata murah meriah bagi warga. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.